Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang untuk peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 147 Jakarta. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Lindawati. Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan di era new normal. Apa yang dimaksud dengan pendidikan di era new normal? Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa di Indonesia dan di seluruh dunia sedang dilanda musibah pandemi virus corona yang sudah mewabah kepada orang-orang terdekat kita. Oleh sebab itu, kita tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh kita agar kita tidak terkena wabah virus. Dan tetap kita selalu berdoa agar kita dihindari wabah penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang akan Ibu sampaikan merupakan salah satu bagian dari materi MPLS yang bermanfaat bagi kalian untuk mengenal lingkungan sekolah kalian. Yuk kita simak materi ini, tetapi tetap kalian menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pendidikan era new normal merupakan salah satu surat keputusan bersama 4 menteri dalam melaksanakan proses pembelajaran di Indonesia dalam masa pandemi coronavirus disease 19. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan era new normal dan bagaimana sistem atau mekanisme pelaksanaan pendidikan era new normal. New normal adalah proses perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan ini berlaku pada proses pendidikan yang akan dilakukan secara new normal. Karena pendidikan adalah keterkaitan dengan masa depan bangsa, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik harus tetap dilakukan karena peserta didik atau siswa memiliki hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau belajar. Dan tidak boleh kehilangan sama sekali atas hak belajarnya. Dan kewajiban guru adalah tetap melaksanakan kewajibannya dalam proses mengajar. Alternatif pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2021-2022 adalah yang pertama, proses pembelajaran tatap muka atau konvensional yang akan direncanakan sebagai sistem pendidikan era new normal. Yang kedua adalah pendidikan jarak jauh atau dengan cara daring, seperti yang sudah kalian lakukan sebelumnya ketika kalian di SD. Yang ketiga adalah pembelajaran campuran atau campur sari. Bahasa asingnya adalah blended learning, yaitu proses pembelajaran penggabungan antara tatap muka dan jarak jauh. Dengan menggunakan media, ya selama ini yang kalian lakukan adalah medianya Google Meet atau Zoom Meeting. Sedangkan pembelajaran secara tidak langsungnya dapat digunakan dengan cara luring atau dengan cara online juga, dengan menggunakan waktu kapan saja dan tempat di mana saja. Syarat pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah harus zona hijau. Pernah ada yang mengusulkan untuk zona kuning, tetapi belum disetujui. Terlebih sekarang ini, di mana masa pandemik semakin banyak orang yang terkena wabah tersebut.
Kedua adalah mendapatkan izin dari pemerintah daerah, dinas pendidikan di setempat. Dan ketiga, infrastruktur kesehatan yang memadai. Kemudian keempat, ya pasti izin dengan orang tua. Bagaimana kalau orang tua tidak mengizinkan? Ya dipersilakan tidak mengikutinya. Pada mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka sudah dimulai atau new normal dan telah diberi izin oleh pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenak setempat. Bagaimana prosesnya? Ya, pertama di sini adalah Pemda atau kantor Kanwil telah mengizinkan. Bagaimana kalau tidak diizinkan? Ya, jika tidak diizinkan tetap melakukan pembelajaran secara penuh di rumah. Dan setelah diizinkan, selanjutnya satuan pendidikan atau sekolah mendaftarkan untuk diperiksa mengenai infrastruktur kesehatan dan juga termasuk persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua. Jika tidak disetujui, maka tetap melakukan pembelajaran dari rumah secara penuh. Tetapi jika disetujui, maka langkah selanjutnya adalah persetujuan dari orang tua dalam proses pembelajaran tatap muka. Dan jika sudah setuju, maka peserta didik boleh melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, di sini adalah anak-anak syarat pembelajaran tatap muka dalam ketersediaan infrastruktur kesehatan. Kalian pasti sudah lama ingin merasakan sekolah bertatap muka, apalagi sekarang kalian sudah masuk tingkat SMP. Apa saja syaratnya? Pertama adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Apa saja? Ya, diantaranya adalah toilet yang layak dan bersih, kemudian sarana cuci tangan, menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan juga disediakan disinfektan yang disemprotkan sebelum dan setelah proses pembelajaran. Selanjutnya adalah mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Maksudnya apa? Di sekitar mungkin ada fasilitas puskesmas, klinik, rumah sakit di wilayah yang digunakan dalam proses pembelajaran tatap muka. Kemudian kesiapan menerapkan wajib masker dan sekolah pun menyediakan cadangan jika ada siswa atau peserta didik yang tidak membawa atau hilang. Kemudian memiliki termogan yaitu untuk memeriksa suhu tubuh siswa atau peserta didik. Memiliki pemetaan warga satuan pendidik. Maksudnya adalah jika ada di sekitar sekolah yang memiliki gejala penyakit yang membahayakan atau tidak memiliki akses kendaraan umum atau jalur perjalanan pemberangkatan ke sekolah melewati daerah yang bahaya, zona merah atau kuning. Dan kemudian yang pernah berinteraksi dengan orang yang terkena wabah penyakit COVID-19. Kemudian mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan sekolah. Bagaimana cara skema atau sistematik uji coba sekolah tatap muka jika sekolah kita akan melaksanakan tatap muka setelah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu pertama adalah pembelajaran dilakukan 1 hari atau 1 minggu per kelas. Jadi tiap kelas hanya diizinkan 1 hari dalam 1 minggu. Kedua, siswa atau peserta didik maksimal 50% dari jumlah total siswa yang ada di sekolah. Ketiga, jumlah jam pembelajaran adalah 3-4 jam per hari. Dan keempat, pelajaran yang diberikan adalah pelajaran yang esensial. Kelima, guru-guru sudah melaksanakan pelatihan pembelajaran blended learning, yaitu pembelajaran dengan campur sari atau campuran. Keenam, izin dari orang tua.
Ketujuh, ada suntik vaksin bagi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Dan ingat juga, bangku yang digunakan pun harus memiliki jarak minimal 1 meter. Kedelapan, jika ternyata kasus COVID muncul kembali setelah terjadinya tatap muka, maka ditutup 3 kali dalam 24 jam. Nah, sekarang adalah syarat pembelajaran daring yang sekarang ini akan dilaksanakan pada sekolah yang ada di Indonesia. Nah, wabahnya COVID hampir 50% di DKI terkena wabah. Apa syaratnya? Pertama adalah perlu adanya kerjasama semua pemangku kepentingan. Adalah sekolah, guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pertama adalah menyiapkan kurikulum yang fleksibel. Bagaimana yang fleksibel? Sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kemudian menyiapkan sarana atau aplikasi yang digunakan di dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ke-C, menyiapkan kelas virtual atau learning management system. Seperti kalian menggunakan kelasnya pakai kelas WA, Google Classroom, menggunakan e-learning, dan sebagainya yang kalian sudah laksanakan ketika waktu SD. Kedua adalah guru harus melakukan pemetaan materi yang disinergikan dengan strategi, dengan media dan strategi pembelajaran yang bermakna. Dan kemudian setelah adanya pembelajaran, ada umpan balik hasil proses pembelajaran yang dinilai secara kualitatif. Kemudian yang D, adanya pola interaksi dan komunikatif antara siswa dengan guru, antara siswa dengan orang tua, dan antara guru dan orang tua. Sinergi sehingga terjadilah komunikasi yang sangat baik untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, pemangku kepentingan berikutnya adalah ketiga, peserta didik. Kalian sebagai calon peserta didik di SMP Negeri 147 Jakarta, kalian harus mengatur waktu belajar mandiri, kemudian disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian keempat adalah orang tua. Apa sih yang dilakukan dengan orang tua? Yaitu mengawasi dan mendampingi siswa belajar. Di sini mengawasi, mendampingi. Jangan sampai orang tua tidak mengetahui apakah anaknya ini belajar atau tidak, dan bila mungkin memberikan dukungan infrastruktur. Dan juga orang tua sebaiknya sering berkomunikasi dengan pendidik bagaimana hasil pembelajaran putra-putrinya. Yang kelima adalah masyarakat, di mana masyarakat di sini adalah tujuannya menjaga suasana yang kondusif. Dan masyarakat juga menjaga fasilitas infrastruktur. Kemudian keenam adalah pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan yang fleksibel, di mana kebijakan-kebijakan ini telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Kemudian yang B, memfasilitasi kebutuhan kuota internet. Nah, di dalam belajar ini, apa sih yang dibekali kepada siswa? Nah, siswa dibekali alat untuk belajar sehingga dapat menguasai IT dan literasi informasi. Kemudian kalian diajarkan bagaimana cara berpikir kreatif, kritis, kemudian bagaimana cara memecahkan masalah dalam suatu tema pembelajaran. Kemudian kalian langsung menerapkan. Nah, setelah dibekali apa jadinya? Kalian pun akan menyelesaikan sekolah, kalian pun akan lulus dengan baik, di mana dengan kelulusan nanti kalian dapat melanjutkan proses pembelajaran ke tingkat jenjang yang lebih tinggi, ke SMA, sesuai dengan harapan dan impian kalian. Cukup, terima kasih sampai sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam mengetahui proses pembelajaran yang akan kita lakukan pada masa pandemik ini atau nanti ketika di masa era pendidikan new normal, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat
dan tetap semangat.